leadership. Fungsi leadership inilah yang harus bergerak dengan tegas dan pasti, tampil paling depan untuk menginternalisasikan, mensosialisasikan sampai itu benar-benar menjadi budaya dan perilaku sehari-hari. Ini memang satu kerja panjang. Ini kan membangun budaya. Nilai-nilai ini kan adalah nilai-nilai budaya. Sesungguhnya nilai-nilai budaya. Membangun nilai-nilai budaya harus ada satu program khusus selama minimal 2 tahun. Itu terencana, dipimpin dengan tegas dan pasti, memastikan bahwa semua unit kerja, semua orang di hati, di jiwanya ini sudah masuk. Jadi jiwa organisasi dan jiwa insan-insan organisasi itu sudah satu. Biasanya itu 2 tahun. Ini namanya pembangunan budaya. Pembangunan budaya diinternalisasikan melalui masing-masing unit. Jadi ini adalah sebuah proses kerja yang berkelanjutan terus-menerus. Setelah 2 tahun intensif, tahun-tahun berikutnya adalah proses perawatan, pemeliharaan. Tetap, nggak boleh ditinggalkan, nanti orang lupa. Seperti tadi saya katakan, manusia itu adalah milik keluarganya, macam-macam. Keluarga punya budaya sendiri. Dan semua tempat itu memiliki budayanya sendiri, punya nilai-nilainya sendiri. Di kantor hadir ada nilai-nilainya sendiri. Nah, di sini bagaimana kuatnya pengaruh leadership ke pemimpinan tersebut, agar nilai-nilai perusahaan tersebut ini bisa mempengaruhi semua orang di kantor, dipengaruhi, akhirnya malah menjadi orang-orang yang menularkannya ke lingkungan, ke keluarga, nilai-nilai tersebut. Nah, ini yang harus dibangun. Kedua, agen perubahan. Semua orang harus menjadi agen perubahan, sehingga dipengaruhi, dibiasakan. Ini memang satu kerja. Kita nggak bisa tulis langsung kita berharap. Orang nggak bisa, karena semua orang hadir dari latar belakang yang berbeda. Semua orang hidup dari keragaman dan perbedaan, keragaman pola pikir, keragaman sudut pandang, keragaman menafsirkan sesuatu, macam-macam. Orang itu hadir dari berbagai latar belakang. Dan semua itu ditentukan oleh pikiran bawah sadar tadi, 90% itu yang menguasai kita itu. Jadi ini adalah sebuah kerja yang kita harus fokus, punya niat, dan betul-betul kita itu ingin mewujudkannya. Kedua, bagaimana? Kan nggak semua orang itu positif. Dalam hidup ini kan ada orang baik, ada orang tidak baik. Ini adalah fakta, realitas. Dunia ini ada positif, ada negatif. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Ada orang optimis, ada orang pesimis. Ini adalah realitas. Kita hidup di dalam dunia yang nyata, ada hal-hal seperti itu. Program-program seperti hari ini adalah salah satu program di mana kita mengajak semua orang untuk berpikir positif. Ini kan hari ini kita menjadikan pikiran negatif itu sebagai lawan kita, sebagai musuh kita kan dalam tema ini. Ini musuh yang kita harus lawan ini. Bagaimana kita lawan itu musuh? Itu kita jadikan dia musuh. Positif ini kita angkat gitu. Ini programnya. Dan ini kembali, ini kan kita sangat ditentukan oleh kesadaran masing-masing orang gitu Pak. Kenapa? Pikiran bawah sadar tadi 90% kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran. Orang yang sangat berlatih untuk menjadi baik pun, pada waktu dia mendapat tekanan hidup yang paling luar biasa, itu bisa keluar pikiran bawah sadar itu. Dia keluar untuk memprotek gitu. Egonya pun keluar untuk memprotek. Karena kan ego ini melindungi kita. Dia ingin menyelamatkan kita. Dia nggak ingin kita itu disakiti. Itu tugas ego. Dia muncul. Orang aslinya keluar kemarin ya dalam tekanan tertentu. Apakah orang yang penuh semangat itu tiba-tiba menjadi loyo atau menjadi orang yang kehilangan rasa percaya diri? Selalu kita melihat orang yang luar biasa, tampil sangat percaya diri, kelihatannya luar biasa, tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya. Hanya oleh sebuah tekanan hidup, di mana ternyata seperti ini, ibu tulis semua apa-apa yang ibu inginkan, ibu tulis. Jangan pernah ingat atau tulis yang tidak ibu inginkan. Aku benci dia, jangan. Kan gak ingin. Cinta ya? Cinta. Aku cinta. Jadi ibu tulis aja semua. Jadi yang negatif semua ibu gantikan dengan positif. Caranya menulis, kemudian tegaskan dan afirmasikan yang positif. Setiap hari ibu harus baca 3, 4, 5 kali supaya kita itu
Tujuannya adalah supaya yang ibu baca ini ada di arsip paling atas di dalam pikiran bawah sadar. Jadi dalam tekanan itu keluar, tapi dalam itu kan artinya dalam tekanan tertentu. Tapi dalam tekanan luar biasa bisa aja yang lama itu file lama keluar kembali, dia muncul gitu. Tapi ya ini kan bukan yang seumur hidup, bukan 1 hari 2 hari. Yang penting kita punya niat untuk berubahnya. Kemudian apa? Fokus pada nilai-nilai positif. Berlatih dan memvisualisasikan emosi positif. Ibu harus berlatih setiap hari. Yang nggak perlu di depan orang. Sendiri di rumah, mungkin di rumah ibu sendiri berlatih yang baik-baik, mulai mencintai semua, melihat kehidupan itu dengan bahagia, melihat hidup itu adalah sesuatu yang indah, melihat hidup ini adalah sesuatu yang baik, melihat orang-orang semua adalah orang-orang baik, orang-orang yang luar biasa. Yang kita lihat dari semua orang itu adalah kebaikannya, kehebatannya, keunggulannya. Luar biasa. Ya, itu yang kita lihat. Jangan kita melihat kekurangan siapapun. Itu bahaya. Kalau kita melihat kekurangan atau kita Itu kunci orang miskin aja. Enggak, jangan juga. Jangan. Jadi alirkan energi positif. Ini cara membentuk emosi dan pikiran baik. Ya Bu, ya bisa Bu ya? Bisa. Ya, Luar biasa. Kita kembali dulu. Pinter, tapi dia nggak bisa saya andalkan. Itu yang dilihat. Sebab organisasi harus mengalir di dalam strategi dan taktik. Dibutuhkan orang-orang yang bisa bergerak, bekerja di dalam taktik dan strategi tersebut. Kalau seseorang tidak bisa diandalkan dan orang itu hidup di dalam zona nyaman, maka dia kan dikuasai oleh ego. Ego tuh bela mati-matian, dia bela mati-matian, dia terus-menerus membela zona nyaman ini. Ini kekuasaannya ini. Maka itu, kalau kita mau maju, kita harus menjadi orang yang rendah hati, orang yang mau belajar, orang yang mau mendengar apapun, orang yang tidak menutup diri, orang yang membuka diri, yang menganggap ilmunya masih sedikit. Kita selalu harus menganggap diri kita itu sebagai murid yang belajar terus-menerus. Jangan pernah menganggap diri kita ini sudah tahu banyak hal. Ilmu itu begitu luas, pengetahuan itu begitu luas. Kita hanya bisa sukses kalau kita mau mengalir dalam perubahan. Sebab setiap hari kita itu berubah. Perubahan itu terjadi. Cuma kita tidak sadar, kita nggak tahu bahwa perubahan itu terjadi. Kenapa? Karena kita asik dengan zona nyaman. Kita merasa pintar. Saya sekolahnya udah tinggi, saya jabatannya udah tinggi, saya tahu kok mereka bicara apa saya ngerti. Buku-buku itu semua udah saya baca. Ada kesombongan dalam hati kita. Akhirnya membuat kita itu tidak maju-maju, terjebak. Kita stres. Kenapa saya nggak maju-maju? Kayaknya tidak adil ini. Saya diperlakukan tidak adil, saya diperlakukan tidak sepantasnya. Kita mengeluh. Padahal kita tidak sadar. Kita memang orang pintar, orang luar biasa. Kita nggak sadar bahwa di dunia kerja, bahwa di kehidupan dibutuhkan orang yang bisa diandalkan. Bukan orang yang pintar, orang yang diandalkan. Itu yang dibutuhkan. Orang yang diandalkan, orang yang mampu bergerak. Di sini Bapak Ibu kita lihat di luar zona nyaman, inilah yang diperlukan. Siapa itu? Kalau Bapak Ibu punya jiwanya sekarang terbuka terhadap perubahan, orang yang berani mengambil resiko, mampu dengan mudah mengalir dalam perubahan, berarti itu adalah orang-orang yang berada di luar zona nyaman. Berani dengan sesuatu yang baru, menerima peningkatan resiko, memiliki visi sukses yang terlepas dari masalah yang harus dihadapi. Jadi ini kan ada visi. Ini visi. Ini tadi visi, ini kan visinya jelas. Kalau orang di luar zona nyaman, dia anggap, ini teori. Ini teori, susah ini. Kalau kita punya pikiran gitu, ini nggak bisa. Bagaimana kita bisa? Kayaknya nggak mungkin. Kalau kita meragukan ini semua, maka orang tersebut, siapapun itu berarti sedang hidup dalam zona nyaman. Gampangnya seperti itu. Tetapi kalau anggap ini sekarang belum mampu, tapi masih tetap percaya seperti ini, memiliki visi sukses terlepas dari masalah yang harus dihadapi. Walaupun dianggap sekarang belum, pasti bisa. Harus cari caranya, cari strateginya, cari taktiknya. Bagaimana supaya orang semua bisa menjalankan visi, bisa menjalankan misi, dan kita mewujudkan.
2025 kita harus standar internasional. Ini artinya kalau punya jiwa seperti ini berarti adalah jiwa yang sedang hidup di luar zona nyaman. Jadi gampang. Jadi kita tinggal berkaca hati kita yang jiwa kita yang kita kasih kaca, kita lihat saya ini siapa sih ini? Saya ini orang yang hidup di luar zona nyaman atau orang yang hidup di zona nyaman. Sederhana. Tidak ada salah. Cuma orang-orang yang hidup di zona nyaman jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa dengan hidupnya, dengan karirnya, dengan nasibnya. Kenapa? Karena salah sendiri. Kenapa memilih zona nyaman? Ini kan zona yang selalu ketinggalan zaman. Ini kan ketinggalan zaman.